Kita selalu kira ujian itu datang dari kehilangan, tapi yang paling berat justru datang dari apa yang kita cinta. Dan kadang hal yang kita pegang erat itu justru yang Allah ambil duluan. Kamu pernah nggak ngerasa udah cinta banget sama seseorang, udah yakin dia jodohmu, malah pergi, atau udah capek-capek bangun mimpi, tiba-tiba Allah bikin semuanya hancur. Kenapa justru ini yang diambil sih? Allah itu maha tahu. Dia nggak akan uji kita di hal yang nggak ngaruh. Dia tahu apa yang paling kita jaga, yang kita takut kehilangan, yang bikin kita lupa dia. Dan disitulah dia uji. Kita suka berpikir, cinta itu anugerah. Dan itu benar. Tapi saat cinta itu bikin kita lebih sering mikirin seseorang daripada Allah, lebih takut kehilangan dia daripada kehilangan ridhonya, itu udah berubah jadi candu. Dan candu itu butuh disadarkan. Banyak dari kita ngerasa saat Allah ambil yang kita cinta, Allah nggak sayang. Padahal sebaliknya, Allah sayang banget. Makanya dia bersihin kita dari cinta yang salah arah. Kita ngambek, nangis, kecewa. Padahal bisa jadi dia sedang menunda yang kita mau. Demi kasih yang lebih dalam. Demi cinta yang lebih suci. Demi sesuatu yang kelak akan bikin kita bersyukur pernah kehilangan. Yuk jujur, kita suka mikir gini kan. Kalau aku udah dapet dia, aku akan lebih rajin ibadah. Kalau aku udah sukses, baru aku sedekah lancar. Tapi kenapa harus menunggu? Kenapa nggak sekarang? Kenapa nggak buktikan ke Allah kalau kita bisa cinta, tapi nggak lupa arah? Kalau kamu lagi diuji lewat orang yang kamu cinta banget, bisa jadi kamu bakal ngerasa gampang tersinggung, takut kehilangan, overthinking, insecure, atau ngerasa kurang terus. Itu bukan karena cinta kamu salah, tapi karena Allah pengen kamu naik level. Dari cinta dunia ke cinta ilahi. Dari cinta yang nuntut ke cinta yang ridho. Allah itu gak pernah larang kita buat cinta. Tapi Allah pengen cinta itu jadi jalan pulang, bukan jalan lupa. Kalau kamu sekarang sedang diuji lewat orang yang kamu cinta, mimpi yang kamu kejar, atau hal yang paling kamu jaga, jangan langsung nyerah. Tapi jangan juga langsung maksa. Tanyakan ini ke hati kamu sendiri. Apakah ini mendekatkanku pada Allah? Satu kenyataan yang sering kita abaikan, Allah akan menguji kita lewat hal-hal yang paling kita cintai dan sangat kita ingini. Yuk kita bedah secara ilmiah, psikologi, sosial, dan agama. Secara ilmiah murni, kita mulai dari otak kita sendiri. Saat kita sangat mencintai atau menginginkan sesuatu, otak akan melepaskan dopamin, hormon kenikmatan, dan antusiasme. Misalnya nih, kamu jatuh cinta atau kamu lagi deket banget sama mimpi yang kamu kejar. Kamu jadi semangat banget. Tapi otak juga bisa overdose dopamin. Dan ini bahaya. Kenapa? Karena kita jadi obsesif, gak rasional, dan tergantung. Otak kita fokus cuma ke satu titik aja, hal yang kita cintai itu. Begitu hal itu gagal atau hilang, kortisol naik, itu hormon stres. Kita bisa overthinking, cemas parah, sampai depresi. Jadi secara biologis, rasa cinta atau keinginan berlebihan itu emang bisa jadi jebakan. Dan disitulah ujian itu dimulai. Allah menguji kita lewat yang kita cintai, karena disitulah letak ketergantungan terbesar kita. Nah sekarang dari sisi psikologi, ada istilah namanya attachment theory. Manusia itu secara naluri butuh nempel sama sesuatu, entah itu orang, pencapaian, atau bahkan impian. Tapi kalau keterikatan itu udah berlebihan, kita bisa kehilangan diri sendiri. Contoh realnya, kita bucin banget sama seseorang, sampai kehilangan harga diri. Kita pengen banget kerjaan A, sampai kalau ditolak, rasanya dunia runtuh. Kita pengen tampil sukses di sosial media, sampai stres sendiri karena bandingin hidup sama orang lain. Ujian itu datang buat mindahin kita dari cinta semu ke cinta sejati. Psikologi bilang, krisis emosi itu penting, karena dari situlah pertumbuhan dimulai. Secara sosial, lingkungan kita tuh sering banget nyuntik ekspektasi. Kamu belum nikah, kapan sukses?
masa gitu-gitu aja. Akhirnya kita jadi mencintai sesuatu bukan karena kita butuh, tapi karena orang lain mengharapkannya dari kita. Kita ngejar mimpi bukan karena panggilan hati, tapi karena gengsi. Dan saat itu gagal, kita ngerasa hancur banget. Padahal bisa jadi dari awal itu bukan jalur kita. Jadi ujian itu bukan semata tentang kehilangan, tapi tentang menguji. Apakah ini cinta yang sejati atau cuma ilusi sosial? Secara ajaran Islam, kenapa Islam bilang Allah akan menguji lewat yang kita cintai? Coba lihat Quran surat Al-Baqarah ayat 155. Dan sungguh kami akan menguji kamu dengan sedikit ketakutan, kelaparan, kekurangan harta, jiwa, dan buah-buahan. Dan lihat juga Quran surat Al-Anfal ayat 28. Dan ketahuilah bahwa hartamu dan anak-anakmu adalah fitnah atau ujian, dan bahwa di sisi Allah ada pahala yang besar. Allah tahu kita bisa kuat hadapi kehilangan, tapi belum tentu kuat menghadapi cinta. Makanya ujian terbesar kadang bukan pada musibah, tapi justru pada cinta. Karena cinta yang salah arah bisa bikin kita lalai, buta, dan nyasar dari tujuan akhir, yaitu Allah. Maka Allah izinkan cinta itu menyakitkan, bukan untuk menghancurkan, tapi untuk menyadarkan. Jadi kalau sekarang kamu lagi diuji lewat hal yang paling kamu sayang, entah itu orang, cita-cita, pekerjaan, atau impian, jangan langsung mikir Allah benci. Bisa jadi Allah sedang ngajarin kamu satu hal. Cinta itu baik, asal kamu gak lupa siapa yang menciptakan cinta itu. Kita boleh cinta, boleh pengen, boleh kejar sesuatu sekuat tenaga. Tapi jangan sampai yang kita cinta bikin kita jauh dari Allah. Karena saat itu terjadi, pasti akan datang ujian, pasti. Sekarang kita bahas satu pertanyaan yang jujur aja pasti sering banget muncul di kepala kita. Katanya Allah akan uji kita lewat hal yang kita cintai dan inginkan banget. Tapi kok ada ya orang lain yang malah dapet semuanya, karir, cinta, uang, mimpi, semua jalan mulus. Ujian dari Allah itu bukan cuma soal kehilangan atau kegagalan. Kadang kita anggap hadiah atau jalan mulus itu justru ujian yang lebih berat. Kenapa? Karena nggak semua orang diuji lewat luka. Ada juga yang diuji lewat nikmat. Dan ujian paling halus adalah saat kita dapet apa yang kita mau. Karena saat itu Allah pengen lihat, masih ingat Allah nggak saat kita lagi enak-enaknya. Terus kenapa ada orang lain yang bisa dapetin semua yang mereka mau? Jawabannya, karena ujian tiap orang beda-beda. Bisa jadi mereka diuji setelah mereka dapet, bukan sebelum. Dan yang kelihatan bahagia, belum tentu damai. Ada satu fakta yang jarang orang sadari. Yang paling bikin kita lupa diri bukan masalah, tapi justru nikmat yang paling kita pengen. Faktanya, 80% orang yang dapet apa yang mereka cintai, malah lebih jarang berdoa dibanding saat mereka belum dapet. Data psikologi spiritualitas tahun 2020-an. Orang yang baru jadian, baru naik jabatan, atau baru viral, lebih banyak mikirin jaga status daripada jaga hubungan sama Tuhan. Kenapa bisa gitu? Karena nikmat itu punya efek halus. Dia bisa bikin kita ngerasa cukup tanpa Allah. Dan itu ujian yang lebih serem daripada sekedar gagal. Kita nggak harus jadi sempurna buat dicintai Allah. Tapi kita harus terus nyambung. Pas sebelum dapat, doa. Pas sudah dapat, jangan lupa bersyukur dan jaga amanahnya. Cinta dunia itu boleh, tapi jangan sampai lebih besar dari cinta kita ke penciptanya. Hidup bukan nunggu semua keinginan kejadian, tapi gimana kita tetap hidup meski belum semuanya kita miliki. Hidup ini bukan nunggu semua jadi sempurna, tapi belajar nikmatin yang sekarang, walau belum semua kita punya. Kita tetap bisa senyum, kita tetap bisa bahagia, kita tetap bisa tenang, karena kita tahu Allah itu gak pernah ninggalin kita. Gak kemarin, gak hari ini, gak nanti. Jangan nunggu bahagia baru bersyukur, tapi bersyukurlah dan nanti kamu akan lebih mudah bahagia. Kita bukan sedang berlomba untuk terlihat lebih bahagia dari orang lain.
Kita sedang diuji siapa yang paling konsisten mencintai Allah, bahkan saat dunia mulai mencintai kita balik. Kalau sekarang kita belum dapat yang kita cinta, mungkin itu karena Allah lagi jagain kita. Dan kalau suatu hari nanti Allah kasih, jangan lupa pulang. Jangan lupa siapa yang ngasih. Thanks for watching. Bye.